Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Euforia, kebahagiaan thermal se-Indonesia Raya sampai dengan saat ini masih terasa pasca Roy Panci CS ditetapkan sebagai tersangka. Yang menariknya nih, akhirnya pengacaranya si Roy Suryo CS, siapa lagi kalau bukan Bang Tom Tom, Ahmad Kosinudin, akhirnya muncul dan buka suara. Seperti biasa, Ahmad Kosinudin ngamuk teman-teman ya, masih tidak terima kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Ini menambah daftar panjang setiap klien yang ditangani oleh si Kosinudin ini, itu semua masuk penjarong teman-teman. Dan Roy Panci CS ini ya mendapat hujatan habis-habisan dari Termul se-Indonesia Raya. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Hari yang mantap. Aduh sedap. Dengan menggunakan syarat hukum berkali ada pencemaran, ada fitnah. Ya kalau memang ini ada pencemaran fitnah, nggak ada masalah. Jadi karena ini fitnah, ini pencemaran, pasalnya yang relevan, yuk, kalau itu pencemaran, oh 310. Nggak apa-apa, cuma 9 bulan ancamannya. Kalau itu fitnah, oh itu 311. Nggak apa-apa, cuma 4 tahun, nggak bisa untuk nahan. Kalau pakai ITE 27, nggak apa-apa juga, cuma 4 tahun. Tetapi ketika kita melihat ada pasal 32, 35, 160 KUHP, disitulah ada motif jahat. Oh, targetnya bukan menegakkan hukum ini mau ngandangin orang. Nah, kalau karena ini targetnya mengandangin orang, kami ingin ajak masyarakat, yuk nilai barang-barang objektif. Nah, tapi ada satu kunci, meskipun ya secara objektif ini bisa untuk nahan, tapi ketika penyidik tidak menggunakan haknya, artinya dia berkeyakinan orang-orang ini tidak akan lari, tidak akan menghilangkan barang bukti dengan tidak melakukan penahanan, nggak ada masalah juga sebenarnya. Karena apa? Sekali lagi, menahan itu bukan hak, bukan kewajiban, hanya wewenang. Dan wewenang itu tidak harus digunakan. Artinya tidak akan disalahkan penyidik kalau dia tidak menahan. Oh, buktinya Firly Bahuri juga nggak ditahan sampai hari ini. Omak-omak tukang rusuh macam ayam kehilangan induk ya, semenjak Roy Panci CS ditetapkan sebagai tersangka. Roy Suryo tersangka kok sekarang. Gimana kabar merespon sama Tifa itu? Ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Status TSK itu masih harus kita hormati dan saya sikap saya Pak, senyum saja. Senyum. TSK itu adalah senyum salah membawa satu luka. Ya, masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa, baru lanjut lagi menjadi terpidana. Sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia. Alah Roy Suryo, mau sosok tegar lah kok. Keluarkan aja kalau mau nangis, air matamu keluarkan aja biar ada lega gitu. Jangan ditahan Roy Suryo, nangis aja nggak apa-apa, nggak usah malu. Emang masih punya malu? Pokoknya penetapan tersangka Roy, Rismon, Tifa ini harus kita rayakan. Oh iya, rayakan bos. Pokoknya hari Senin ini, pokoknya makan enak sekantor, ku traktir semua. Makan sate kambing sama tumpengan. Tapi lucunya masih ada aja pendukung Roy Suryo yang masih berusaha nyinyir gitu. Dia bilang parah nih Pak Jokowi memakai kekuasaannya untuk menggolkan Roy Suryo CS. Jaka sembung bawa golong kayak nyambung gop. Buat pendukung Roy Suryo nih denger ya, catat
bila perlu ya. Roy Suryo dan kawan-kawan hari ini jadi TSK tersangko ya oleh Polda Metro Jaya itu karena ulahnya sendiri. Ngapain dia nuduh-nuduh tanpa bukti, tanpa dasar? Dia fitnah, dia jelek-jelekin Pak Jokowi, terus ngembang lagi ke Mas Gibran. Awalnya cuma ijazah, sekarang skripsi, banyak kali ceritanya. Jangankan Pak Jokowi mantan presiden, aku pun orang biasa atau siapapun lah yang udah capek-capek berjuang skripsian sampai lulus dapat ijazah, terus dibilang dengan gampangnya dan tak ada bukti begitu, ijazahmu gak asli kan? Hah? Terus di viral-viralkan begitu, diejek-ejek begitu, siapa yang suka? Jadi wajar kalau Pak Jokowi nuntut doi itu sampai sekarang tersangkut. Pokoknya buat Roy Suryo, Rismon, Tifa tetap makan enak ya, jangan terlalu gelisah loh, nanti nggak bisa makan, muntah pula. Ya kan, minum juga harus banyak ya. Minum Sampai harus aja banyak. relax, jalani aja, tenang, gol pula. Pokoknya harus makan enak ya, jangan sampai nggak makan loh, nanti atit repot. Atit. Sujud syukur. Saya yakin ribuan rakyat akan datang ke pengadilan menonton itu. Kalau nggak puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Oh iya, tunggu. Joko Widodo itu harus datang ke pengadilan karena dia pelapor. Dia kan pelapor. Jadi Pak Joko Widodo siap-siap. Kalau Bapak nanti akan sampai ke pengadilan, Bapak harus datang, bawa ijazah asli, dan persiapkan jawaban Anda atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Seorang yang semakin berkoar-koar untuk berbicara, memberi pengakuan bahwa dirinya super, itu justru itulah kelemahan dia. Berarti akan kena pasal berlapis ini, Bang. Pasal berlapis. Pertama, pelaporan Abang nanti segera. Kedua adalah ijazah palsu untuk CDHku. Ketiga adalah ijazah pelaporan dari Bapak Jokowi. Iya. Ingat, ada satu lagi nanti pelaporan. Oh, siap. Apa lagi? Dari alumni Universitas Jepang. Mantap. Ya, tentang ijazah palsu S2, S3-nya di Yamaguchi. Itu luar biasa. Wah. Kita tunggu tanggal main. Wah, kalau itu terjadi Kejahatannya berlapis. 4 berarti. Negara sudah dibodohi. Iya. Iya, benar. Ya, dengan sertifikat palsu dia sebagai dosen. Iya. Dan menerima benefit dari APBN sebagai gaji. Sertifikasi itu ya. Coba. Motiar Rismon juga akan dilaporkan terkait pendidikannya. Pengakuan Rismon jebolan Yamaguchi S1, S2, S3. Waduh, motiar lah si Rismon ya. Nah, ini teman-teman video kita kali ini. Silahkan ganti komentar kalian di kolom komentar. Selamat para termul ya yang dikatain Geroman Roy Suryo CSU termul ya. Termul sedang berbahagia. Di mana-mana termul syukuran. Ya, sujud syukur, ngucapin alhamdulillah, bahkan mau tumpengan di hari Senin nanti teman-teman. Roy Panci ya, apa yang kau tanam itu yang kau dapat. Makanya berhati-hati, jangan asal nuduh orang ya. Luar biasa. Aku pun misalkan ijazahku dipersoalkan, udah betul-betul jelas kita kuliah sekian tahun, ya udah habis duit banyak ya kan, udah makan waktu, capek-capek awak kuliah, dibilang palsu ijazah. Gimana coba teman-teman? Nah, inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye, alhamdulillah.